wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Nah, sekali rasanya saya Wimaya Teruskan kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini kami akan mengajak Anda, saudara, untuk mengenal lebih dekat dengan Dr. Haji Aka Ansori, spesialis mata konsultan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Dr. Aka Ansori SPM Konsultan MKes Mars PhD lahir di Palembang 27 Januari 1964. Suami dari Dr. Anda Indriati MPD ini memiliki beragam kesibukan, yakni spesialis mata konsultan di FK Universitas Sriwijaya RS Dr. Muhammad Husin Palembang, Komisaris Utama Rumah Sakit Umum Sriwijaya Palembang, Ketua Pembina Yayasan Sekolah Islam Terpadu Aula di Palembang, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ulul Albab Arafatuna. Dengan beragam kesibukan tersebut, beliau masih menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apa kabarnya, Dok? Kabar baik. Apa kabar? Saya mengganggu hari ini, Dok. Oh, enggak. Silakan dulu, Mas. Selamat datang. Silakan. Terima kasih, Dokter. Aduh, ini Silakan duduk. Dokter di sela-sela kesibukannya. Kebetulan lagi Dok, santai, lagi santai aja. Tadi pagi habis ngajar di Fakultas Kedokteran Unsri di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin. Nah, kebenaran sore ini sudah selesai dan saya kembali ke Rumah Sakit Umum Sriwijaya untuk melaksanakan tugas rutin praktek sore. Melanjutkan aktivitas berikutnya. Aktivitas seperti biasa. Kemudian kalau ada konsul-konsul, ada rapat-rapat kecil dengan pihak manajemen, saya hadir. Dokter spesialis mata konsultan. Dokter kan punya nama besar yang luar biasa sekali di bidang mata, kesehatan mata begitu, Dok. Sebenarnya bagaimana ceritanya akhirnya dokter bisa berkecimpung katakanlah begitu spesialis mata ini, Dok? Dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang dokter. Saya ngalir aja, berjalan seperti biasa apa adanya. Pada suatu hari saya di tahun 1982 setelah tamat SMA, saya mengikuti pendidikan, mengikuti tes ya di dua tempat, satu di Institut Teknologi Bandung dan di Fakultas Kedokteran Unsri. Alhamdulillah ya kedua-duanya diterima, tapi karena keinginan orang tua ya saya ngikuti aja, jadi disuruh masuk Fakultas Kedokteran. Nah, setelah tamat tahun 88 terus mengikuti program wajib kerja sarjana. Kemudian saya melanjutkan mengikuti pendidikan dokter spesialis mata. Dalam keseharian ya seperti biasa aja, karena kita bekerja ya memang harus sungguh-sungguh, harus fokus, dan selalu dibentuk pikiran karakter yang selalu optimis dan berbaik sangka terus. Itu yang membuat dokter selalu senyum begitu ya, Dok ya. Smiling voice begitu ya, Dok ya. Ya, smiling dokter ini menarik. Dok, ada cerita yang menarik di balik kesuksesan dokter saat ini sebagai seorang dokter spesialis mata, yang katanya waktu itu dokter pernah menjadi lulusan tercepat ya kalau saya tidak salah. Seperti apa sih, Dok? Oh, nah, jadi di tahun 82 sampai tahun 1988 saya mengikuti pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Unsri. Ya selama 6 tahun saya di sana. Dibilang tercepat, masih ada yang lebih cepat. Saya waktu itu di urutan keempat aja tamatnya. Ya ngalir aja begitulah. Jadi orang lulus, saya lulus gitu. Kemudian mengikuti pendidikan spesialisasi mata ya sudah begitu tepat waktu tamat, begitu masuk ya tamat tepat waktu. Kemudian melanjutkan lagi program-program pendidikan lain seperti pendidikan dokter spesialis konsultan, kemudian mengikuti pendidikan magister di bidang farmakologi medik di Unsri juga, dapat magister kesehatan, kemudian juga mengikuti juga menambah-nambah pengetahuan lah di bidang manajemen kesehatan, manajemen rumah sakit, ya sampai ke program S3-nya kemarin.
Nah, dalam hal ini saya terus saja yang ngalir bekerja, tapi dalam keseharian saya selalu saya mengutamakan bahwa dalam suatu membangun suatu institusi ini, yang pertama tentu saya harus bagaimana cara membangun inovatif kreatif harus menjadi yang pionir. Kemudian tentu penampilan harus unik di tempat kita bekerja. Oh, itu rahasianya begitu. Iya, dan yang paling penting tentu standar ya, harus the best. Harus the best kita. Dimanapun juga harus the best, sehingga orang banyak pengen tahu tentu ya, ingin berkunjung gitu ke tempat rumah sakit ini. Kenapa akhirnya dokter waktu itu memilih mengambil spesialis mata? Saya nggak pernah berpikir bahwa bayangan saya kalau ngambil spesialis mata itu, dulu saya kan nggak punya uang, jadi dapat info kalau masuk di bagian mata ya nggak perlu banyak uangnya untuk mengikuti pendidikannya. Tapi pada waktu masuk justru kebalikan, terkejut, saya harus menyediakan punduskopi. Ya sudah, ikut aja ngalir begitu kan. Iya, nah jadi sampai beginilah jadinya. Saya pikir saya biasa-biasa aja dokternya ya, saya tidak tahu karena anggapan masyarakat ya baik ya, saya ngucapin terima kasih aja. Itu juga akhirnya merubah mindset, ternyata apa ya, mengoperasi lasik, mengoperasi katarak itu bisa dengan apa ya, dengan mudah begitu ya dok. Akhirnya masyarakat percaya untuk bisa berkonsultasi tentang matanya, karena kan mata itu juga alat vital yang sangat butuh kehati-hatian ekstra. Seperti apa dokter meyakinkan begitu masyarakat? Iya, jadi itu bedah katarak atau bedah lensa jernih dan bedah lasik merupakan suatu cara teknik bedah, di mana kalau untuk bedah lensa jernih itu banyak pada orang-orang yang terutama mengalami miopia tinggi, mereka berkeinginan untuk tidak mau berkacamata lagi. Begitu juga lasik. Sekarang lasik itu bukan hanya orang tidak mau untuk berkacamata, tapi sekarang ini sudah menjadi tren bahwa orang-orang sekarang untuk mengikuti suatu pendidikan lanjutan membutuhkan mata yang optimal, jadi tanpa kacamata. Baik dokter, mungkin apa ya, kita ngobrol-ngobrol sambil berkeliling mungkin di sekitar sini dok. Dokter juga pasti apa ya, butuh. Silakan. Butuh apa ya? Butuh mencari udara segar. Seperti apa sih seorang dokter Ansor itu mendapatkan inspirasinya ketika mencuri-curi waktu di selaksi bukannya? Kita ngobrol di luar boleh dokter? Boleh, silakan. Baik, Sambil jalan. tetap bersama kami, bukan masa basi, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Dr. Ansori, spesialis mata konsultan. Dok, saat ini kita sedang berada di ruangan apa ini dok? Ini ruang instalasi rawat inap non bedah di lantai 4 Rumah Sakit Umum Sriwijaya. Tapi menariknya masih tetap ada ornamen-ornamen kayu begini ya dok ya? Seperti itu, bukan di rumah sakit ini? Iya, dulu saya selalu membuat suatu manajemen, selalu berorientasi pada 3 hal yang utama. Pertama, saya harus membangun selalu yang menjadi pionir. Oh iya? Pokoknya saya belum ada yang lain, saya harus maju, harus duluan. Yang kedua harus unik. Nah ini saya buat sengaja yang begini untuk di customer service-nya unik, berbeda dengan yang lain, sehingga seperti rumah sakitnya homey gitu ya. Iya betul. Dia merasa seperti di rumah sendiri. Tentu yang ketiga adalah the best. Jadi semua tentu ingin the best, ya samalah seperti kita. Tapi yang the best ini tentunya membutuhkan suatu kerja keras, fokus dan sungguh-sungguh, karena di rumah sakit ini kan kita harus high teknologi. Kemudian menghadapi SDM, tugas kesehatan, menghadapi masyarakat, di mana masyarakat ini adalah masyarakat yang sedang sakit. Jadi kita dalam menghadapi orang yang sakit ini bukan hanya masalah sakitnya, tetapi orang yang sakit. Itu yang harus kita harus kita sentuh. Jadi batinnya juga harus kita sentuh, supaya mereka senang dan mempunyai semangat untuk sembuh. Dan itu yang paling penting, karena kita harus menghargai keberadaan orang yang sakit sebagai manusia yang utuh.
Jadi ini adalah sebenarnya bagaimana kita ya, kalau dengan tamu aja kita menghadapinya adalah dengan sebaik-baiknya, apalagi orang yang sakit, orang yang sedang menderita. Jadi itu memang psikologisnya yang juga disentuh seperti itu ya dok ya? Harus. Jadi kita tidak hanya menyentuh tentang sakitnya seseorang, tapi juga harus bagaimana menyentuh orang yang sedang sakit. Ini sebenarnya orang yang sedang menderita. Betul. Ya, orang sakit ini orang yang sedang menderita. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang sedang menderita ini? Kadang-kadang tidak melibatkan lagi tentang tentang obatnya saja, tapi juga bagaimana menyentuh supaya membangkitkan batinnya, mendongkrak supaya semangat, optimisme, dan selalu tentunya merupakan bagian daripada cara kita untuk menambah keimanan tentu kepada Allah atas ujian yang diberikan. Iya, jadi itu sisi psikologisnya yang ingin disentuh seperti itu. Harus begitu. Dok, ini juga yang menarik dok. Tadi juga sempat disinggung di segmen awal tadi mengenai kalau spesialis mata berhubungan dengan alat vital begitu ya dok. Ini salah satu organ vital juga ya dok ya, mata. Bagaimana sih dok? Konsentrasi dokter penuh sekali ketika mengoperasi katakanlah seperti itu pasien-pasien yang ada sejauh ini. Iya, kalau kita lagi sedang operasi itu terutama saya itu menggunakan mikroskop operasi. Jadi memang badan yang cukup besar begini dengan keempat organ gerak ini harus konsentrasi penuh menggerakkan semuanya berfokus kepada satu mata yang kecil. Jadi harus konsentrasi penuh. Jadi situ semua. Kalaupun kita sedang dalam keadaan emosi, misalnya dalam satu keadaan emosi karena terbawa oleh lingkungan, tapi tangan dan kaki kita tetap tidak emosi, pikiran kita harus tetap kuat dalam menghadapi kasus yang kita hadapi. Dan tentu persiapan prabedahnya harus optimal benar. Jadi diharapkan nantinya tentu hasilnya juga akan mencapai optimal. Tentu suatu hal yang sangat menyenangkan ketika hasil operasinya sangat baik. Jadi begitu kita operasi baik, timbullah energi baru. Jadi rasanya ya tidak capek-capek aja, happy aja. Jadi itu bagian hal yang paling menyenangkan bagi seorang spesialis spesialis mata seperti itu ya dok. Orang dari tidak lihat menjadi lihat itu luar biasa bahagianya kita. Kebahagiaan itulah yang membuat kita jadi sumber energi kita untuk terus beraktivitas, bekerja seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Dok, dari dulu memang dokter sudah bermimpi untuk memiliki rumah sakit? Tidak pernah terbayang, hanya jalan saja. Cuma ketika saya pernah mengikuti fellowship di suatu rumah sakit, yang saya lihat rumah sakit itu sangat hebat sekali, internasional dan ini milik bangsa Indonesia. Nah, jadi ketika saya waktu itu ingin diajak bekerja di sana, saya berpikir coba saya mau membangun sendiri di tempat saya gitu, di Palembang ini. Nah kebenaran pada waktu itu saya sudah menyelesaikan ada beberapa fellowship lasik dan fellowship bedah katarak. Di samping itu juga ada fellowship bedah vitreoretina. Ya sudah, rasanya saya sudah cukup untuk memulainya. Dan pada waktu itu memulai dari rumah sakit mata dulu, di Sriwijaya Eye Center waktu itu. Nah, situlah bermula. Setelah cukup kuat rasanya untuk mengembangkannya, saya mengembangkan untuk menjadi rumah sakit umum, karena saya lihat bahwa nanti ke depan rumah sakit umum ini diperlukan untuk menambah di samping tenaga kerja, menambah silaturahmi lah katakanlah dengan teman-teman dengan profesi dokter di bidang spesialis lain. Baik, menarik sekali dokter. Nanti saya juga akan tanya-tanya lebih jauh nih, seperti apa sih dukungan orang-orang terkasih begitu terhadap karir dokter sampai sejauh ini. Tapi kita jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bukan basa-basi masih akan kembali saya jeda berikut ini. Silakan dok. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Dr. Ansori, spesialis mata konsultan. Ayo dok, silakan dok. Terima kasih. Ya, aduh ini saya yang harusnya makasih sudah menyita waktu dokter hari ini. Oh, lagi santai. Silakan duduk yuk. Iya, dok, kita ngobrol-ngobrol nih tadi sebelum jeda sudah sempat disinggung mengenai siapa sih orang terbesar dalam kesuksesan dokter ini yang mampu mendorong Dr. Ansori sampai saat ini.
Tentu istri. Waduh, senang sekali rasanya ya. Saya bersyukur dapat istri yang bisa mendukung saya dalam setiap kegiatan langkah saya dalam Oh, kehidupan so sweet. sehari-hari. Oke, begitu ya, Iya, Dok. iya. Orang tua seperti apa dorongannya, Dok? Saya kalau orang tua sih ya memang dari kecil karena saya dididik dalam lingkungan keagamaan ya. Karena ayah saya sendiri bekerja di Departemen Agama. Ibu saya sendiri ya memang basicnya juga orang yang agama ya, karena dulu sekolahnya dari Madrasah Aliyah Negeri. Jadi saya memang biasa hidup dengan lingkungan-lingkungan yang begitulah, dengan keagamaan. Alhamdulillah juga saya bersyukur bahwa dapat mertua juga yang suka dalam kehidupannya sering memberikan berceramah-ceramah di lingkungan tempat dia berada. Jadi tumbuh di lingkungan agamis begitu juga salah satu yang mendorong dokter hingga sampai berada di titik ini begitu, Dok? Ya tentu harus seimbang kan antara keluarga, profesi, pekerjaan, kemudian masyarakat. Tentu harus seimbang juga dengan antara dunia dan akhirat kan, dan kehidupan akhirat kita. Dok, kemudian yang menjadi apa ya rahasia seorang dokter Ansori itu ketika dalam beraktivitas tadi agar tetap semangat, kemudian juga tetap siap berbagi bersama dan selalu senyum begitu, apa sih, Dok, sebenarnya? Saya bekerja selalu berprinsip menggunakan 5O. 5O? O pertama tentu otot. Kita harus tetap sehat ya, menggali otot kita harus tetap sehat. Itu simbolis saja kata otot. Kemudian otak kita harus terus mencari ilmu, mengasah otak kita. Kemudian berikutnya adalah opportunity. Opportunity itu harus melihat kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, sehingga kita pada saat yang tepat, saatnya kapan kita harus segera masuk ke satu session itu. Berikutnya adalah omong bincang-bincang. Jadi kita harus terus bisa berinteraksi, berdiskusi. Mungkin dalam suatu kegiatan ilmiah mungkin kita jadi ya memberikan pengetahuan lah sebagai pembicara atau sebagai apalah di dalam kegiatan ilmiah itu. Kemudian berikutnya tentu organisasi. Jadi sengaja saya membentuk mimpinya misalnya melalui rumah sakit atau kegiatan-kegiatan sosial keorganisasian. Meskipun saya tidak mengikuti organisasi politik praktis gitu ya, tapi banyak kegiatan-kegiatan sosial aja. Jadi salah satu juga yang menjadi dasar 5O tadi adalah omong begitu ya, Dok ya. Jadi ngobrol begitu. Nah, kalau berbicara tentang ngobrol, ini siapa sih teman ngobrol favorit dokter sampai sejauh ini? Ya paling ngobrol dengan guru-guru dan tentunya dengan keluarga, dengan istri tercinta. Baik, gitu. Nah, halo Ibu Indri, apa kabar? Ibu lagi ngobrol sama Ibu. Oh iya, ini sama mantan pacar. Pacar. Silakan Ibu. Iya, aduh romantis sekali ya, mantan pacar. Tadi tuh ngomong-ngomong ya Bu ya, tadi dokter Ansori itu sudah bilang, ya jadi kalau misalnya siapa sih yang menjadi orang yang punya dorongan terbesar dalam kehidupan? Istri saya. Ini rahasianya apa sih sebenarnya? Iya, kita dalam berkeluarga memang segala sesuatu itu saling support. Jadi kalau misalnya ada cita-cita dari suami, saya support. Pokoknya apa saja yang kira-kira cita-cita itu yang membawa kebaikan bagi keluarga dan juga membawa kebaikan bagi masyarakat. Bu Indri, kalau misalnya melihat dari media sosial itu kan Bu Indri dan juga Dokter Ansori itu sepertinya kayak masih pacaran begitu ya, apa ya, mesra begitu, romantis, mesra terus. Itu rahasianya apa? Kemudian juga apa sih hal-hal yang mungkin tidak terceritakan di masyarakat ini? Kalau lihatnya enak terus ya, tapi sebenarnya apa sih cerita-cerita yang zaman dulu begitu ketika baru pertama kali menikah, apa yang bisa dibagi bersama kami hari ini? Sebenarnya kita suka humor ya Pak ya, suka bercanda. Jadi ceritanya kita ketemu di mana waktu itu? Di mana ya? Ingat masa lalu. Kita ketemunya waktu KKN. Jadi sama-sama satu desa ya. Satu desa, ditempatkan satu desa. Jadi situ ketemunya, dia sebagai dokter, saya sebagai mahasiswa kedokteran.
mahasiswa kedokteran, saya sebagai mahasiswa pendidikan. Jadi Ketemunya di situ. setelah itu kayaknya pas pulang ke Palembang berlanjut karena dia sering nelpon. iya, Ibu Indri Ya. kemudian ketika awal-awal menikah mungkin yang sampai saat ini tuh masih menjadi apa cerita yang nggak pernah terlupakan ketika mendampingi seorang dokter Ansor ini apa? Pertama kali kita menikah itu masih 1 tahun ya Pak ya kita Berpisah. Ya, saya tugas di Kayu Agung, beliau di Linggau. Jadi setelah itu 1 tahun baru menyusul Sama-sama di Lubuk Linggau. sama-sama di Lubuk Linggau. Menyelesaikan wajib belajar, wajib Ya. kerja sarjana. Ya, jadi dia di Puskes pada saat itu ya dari Palembang menuju ke daerah Puskes transmigrasi ya Pak ya. Jadi jauh sekali bedanya daerah transmigrasi, keadaannya fasilitasnya kurang, terus keadaannya sepi, tapi ya tetap kita support suami. Kemudian kalau sekarang setelah apa yang sudah dicita-citakan bersama itu akhirnya terwujud, apalagi mimpi-mimpi yang mungkin masih terpendam saat ini begitu loh Bu Indri bersama Bapak? Mungkin kepengennya beliau kalau sudah selesai semuanya, beliau istirahat, kita mau jalan-jalan keliling dunia ya. Hubungannya memang selalu jalan keliling dunia. Memang tapi saat ini kayaknya belum sepenuhnya. Jadi pengennya kita istirahat, pengen berdua saja. Oh berdua, anak-anak gimana ini? Anak-anak biarlah dia sama keluarganya masing-masing. Apakah ada juga yang akhirnya tertarik ke dunia kedokteran anak-anak? Anak saya 2, anak saya 2, yang satu dokter, sekarang ambil sama seperti bapaknya, spesialis mata, terus yang nomor 2 juga yang perempuan juga dokter. Jadi dua-duanya memang sama seperti bapaknya. Ya. Oh, Ibu Indri mungkin juga bagi tips sedikit saja, apa sih sebenarnya yang bisa dipedomani ketika mendampingi seorang yang banyak sekali aktivitasnya agar bisa balance seperti itu tentang kehidupan keluarga dan juga aktivitas di luar, silahkan. Kalau suami memang dia aktivitasnya sibuk sekali dari pagi sampai tengah malam kadang ya Pak ya. Jam 2 ya. Jam 2 malam baru pulang ke rumah, tapi saya tetap saya juga dulunya bekerja, tapi tetap saya kalau sore saya harus sudah di rumah karena pada waktu itu anak-anak masih sekolah, jadi kalau anak pulang ibunya sudah ada di rumah. Baik. Jadi memang ada untuk anak-anak dan juga bapaknya seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali Dr. Ansor sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga ya Bu Indri ya sudah kami sita waktunya hari ini di tengah kesibukannya yang padat. Ya pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang bersama Dr. Ansori, spesialis mata konsultan yang juga merupakan komisaris utama dari Rumah Sakit Umum Sriwijaya atau yang biasa dikenal dengan Rumah Sakit Mata ya Dok ya. Semoga banyak sekali motivasi yang bisa kami bagikan hari ini dalam Bukan Basa-Basi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Lain kesempatan kita akan kembali lagi di Bukan Basa-Basi episode selanjutnya. Dokter, saya pamit ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.